Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA bersama Ustadz Noval. Insya Allah melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai adaptasi makhluk hidup beserta contoh-contohnya. Hari ini masih dalam kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Indikator hari ini mengetahui ciri khusus hewan tertentu. Jadi kita akan berfokus pada pembahasan tentang ciri khusus hewan tertentu. Ciri khusus hewan. Hewan yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis cicak dan tokek. Hewan ini memiliki banyak sekali ciri khusus. Kita akan bahas beberapa. Ciri yang pertama yang akan kita bahas adalah memiliki alat perekat di bagian kakinya. Kita bisa lihat pada video yang disediakan bahwa cicak memiliki alat perekat pada bagian kakinya yang berfungsi untuk membantu cicak atau tokek tersebut agar bisa menempel pada dinding atau pada pohon atau pada tempat-tempat di mana dia memudahkan dia dalam mencari mangsanya. Ciri khusus yang kedua adalah memiliki lidah panjang dan lengket. Mungkin kita lihat pada gambar, lidah cicak memang tidak sepanjang lidah milik bunglon, tapi sudah cukup panjang untuk membantu cicak tersebut dalam menangkap mangsanya. Yang ketiga adalah kemampuan autotomi atau memutuskan ekornya. Kemampuan ini biasanya dilakukan cicak jika cicak merasa dalam bahaya atau merasa terancam. Jadi, bagian ekor tersebut sengaja diputus oleh cicak dengan tujuan untuk mengelabuhi predator atau pemangsa yang mengejar cicak tersebut. Hewan yang kedua yaitu kelelawar. Ciri khusus kelelawar yang pertama adalah kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Mungkin kita perlu mengingat sebelumnya bahwa mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Jadi di antara hewan mamalia tersebut ada satu jenis mamalia yang dapat terbang, yaitu kelelawar. Berbeda dengan jenis burung, di mana burung menggunakan sayap yang dilapisi oleh bulu. Kelelawar di sini sayapnya berisi lapisan kulit yang sangat tipis, yang dikepakkan sehingga dia dapat terbang. Ciri khusus yang kedua adalah nokturnal atau aktif di malam hari. Jadi dapat diartikan bahwa kelelawar melakukan aktivitas sehari-harinya pada malam hari seperti kegiatan mencari makan. Sedangkan pada siang hari kelelawar mengisi waktunya dengan beristirahat atau tidur. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan ekolokasi. Kemampuan ekolokasi adalah kemampuan kelelawar dalam mengetahui atau mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan menggunakan gelombang bunyi. Bagaimana sistemnya? Kita bisa lihat pada gambar. Pertama, kelelawar akan mengeluarkan sinyal bunyi dengan frekuensi tinggi. Jadi melalui mulutnya, kelelawar akan mengeluarkan bunyi. Bunyi tersebut jika mengenai suatu benda, maka akan mengakibatkan pantulan bunyi. Pantulan bunyi, misalnya ini pantulan dari serangga, akan kembali didengar oleh kelelawar.
Jadi setelah kelelawar mengeluarkan bunyi dari mulutnya dan bunyi tersebut mengenai suatu benda, maka bunyi itu akan memantul kembali pada kelelawar. Hal tersebut diulang-ulang oleh kelelawar sehingga kelelawar benar-benar mengetahui posisi detail dari benda tersebut atau mangsa tersebut. Saat dia sudah mengetahui posisinya dengan tepat, maka kelelawar bisa menangkap mangsa tersebut. Ya. Ini juga berlaku pada benda-benda besar di sekelilingnya, misalnya pohon, tembok, atau benda-benda besar lainnya, sehingga kelelawar dapat mengetahui dan tidak menabrak benda-benda besar tersebut. Kemampuan berikutnya atau ciri khusus berikutnya adalah memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sangat baik. Kelelawar memiliki hidung yang sangat kuat. Jadi daya penciumannya itu sangat kuat sehingga kelelawar bisa membedakan mana buah yang sudah matang dan mana yang belum. Di sini sebenarnya kelelawar memiliki penglihatan yang sangat buruk. Jadi yang diandalkan dalam membedakan makanannya, terutama kelelawar yang memakan buah-buahan, adalah menggunakan indera penciuman. Dan yang berikutnya adalah pendengarannya yang sangat baik juga. Sesuai dengan kemampuan sebelumnya yaitu ekolokasi, maka pendengaran kelelawar juga dituntut untuk memiliki pendengaran yang sangat baik untuk memudahkan kelelawar melakukan ekolokasi tadi. Hewan berikutnya, bunglon, memiliki lidah yang panjang dan lengket. Ya, bisa kita lihat pada gambar bahwa lidah bunglon tersebut sangat panjang, berfungsi untuk memudahkan bunglon dalam menangkap serangga. Ciri khusus berikutnya adalah mimikri, kemampuan mengubah warna kulit. Jadi bunglon bisa menyamarkan dirinya dengan mengubah warna kulitnya sehingga mirip atau menyerupai warna lingkungan di sekelilingnya. Contoh, misalnya bunglon berada di kayu yang berwarna coklat, maka bagian kulit bunglon akan merubah warnanya menjadi warna kecoklatan sehingga dia bisa mengendap-endap mendekati mangsa atau menyamarkan diri supaya tidak dikejar oleh pemangsanya. Berikutnya, ciri khusus bunglon yang berikutnya adalah penglihatannya yang hampir 360 derajat. Ini adalah kemampuan berputar dari matanya. Jadi bunglon bisa melihat dengan radius 360 derajat. Bisa melihat depan dan belakang secara bersamaan juga karena koordinasi antara mata yang kanan dan kiri itu berbeda. Jadi matanya itu seperti bola yang bisa melihat di arah yang berlawanan. Hewan yang terakhir adalah unta. Ciri khusus yang pertama adalah memiliki punuk. Punuk unta biasanya ada yang berjumlah 1 atau berjumlah 2, tergantung jenis unta tersebut. Fungsi punuk adalah menyimpan lemak. Ya, sekali lagi fungsi punuk adalah menyimpan lemak, bukan air. Jadi kalau masih ada yang berpikir bahwa punuk menyimpan air, sebenarnya keliru, karena punuk digunakan untuk menyimpan lemak. Lemak tersebut bisa diolah oleh unta tersebut untuk dirubah menjadi beberapa mineral seperti air. Ya. Jadi yang disimpan adalah lemak. Berikutnya, unta memiliki bulu mata yang panjang. Kita bisa lihat di gambar bahwa bulu mata unta itu panjang dan lentik. Fungsinya adalah untuk menghindari masuknya debu ke dalam mata. Seperti yang kita tahu bahwa unta adalah makhluk hidup yang tinggal di daerah padang pasir, di mana banyak sekali debu dan pasir yang berterbangan.
Oleh karena itu, unta menyesuaikan diri dengan memiliki bulu mata yang panjang. Ciri khusus yang berikutnya adalah kaki unta. Kaki unta memiliki kaki yang kuat dan memiliki bagian bawah yang tahan terhadap panas. Jadi tapak kaki unta itu tahan terhadap panas, sehingga panas dari pasir tidak akan mengakibatkan unta tidak akan berpengaruh terlalu pada unta tersebut, karena kakinya sudah didesain untuk tahan di areal yang sangat panas. Ciri berikutnya yaitu mampu minum sangat banyak, kurang lebih sekitar 150 liter dalam sekali minum. Jadi dalam sekali minum unta bisa minum sekitar 150 liter air yang dijadikan persediaan bagi unta tersebut selama perjalanan di padang pasir. Oke, insya Allah itu materi hari ini. Sebenarnya masih banyak sekali ciri khusus dari hewan-hewan yang lainnya, tapi hanya kita bahas 4 dulu. Insya Allah hewan-hewan lainnya nanti bisa dipelajari secara mandiri dengan cara membuka buku atau membuka internet. Mungkin sekian dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.